Episode 2216-2220. Senyum puas muncul di wajah Millie. Itu karena kamu sekarang telah bersentuhan dengan kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Para pemenang melibatkan dunia melatih tubuh mereka masing-masing dan paling banyak menggunakan esensi dunia spiritual untuk melakukannya, yang secara alami memiliki batas atas. Saat ini, kamu telah bersentuhan dengan sumber seluruh dunia dan dapat merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah konsep yang sangat berbeda. Wajar untuk merasa bahwa para khawatir yang pernah kamu temui di masa lalu tidak penting jika dibandingkan. Jadi itulah yang terjadi. Ekspresi pengertian muncul di mata Zuan. Di masa depan, setelah kau melihat lebih banyak dunia dan bertemu dengan makhluk yang lebih kuat, kau juga akan merasa seolah-olah dirimu saat ini benar-benar lemah lagi. Millie menatap ke langit, tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Zuan mengangguk. Ia merasakan kerinduan yang semakin besar terhadap dunia lain di alam semesta. Dia mengikatkan suar hukum dunia ke si beracun dengan cara yang diajarkan Millie kepadanya. Pada saat itu, dia memperoleh semacam pencerahan. Dia tampaknya mampu mengarahkan keinginan dunia ini sampai batas tertentu sekarang. Hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah itu. Dia memegang Poisonous Prick di tangannya dan mulai terhubung dengan keinginan dunia. Di luar dunia ini, monster yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Mereka terus-menerus menyerang area kelemahan tertentu di penghalang dunia untuk mencoba membuka lubang lain agar mereka bisa masuk. Namun, pada saat itu juga, seluruh dunia tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya. Monster yang menabrak area menghalangi itu terkena cahaya. Monster itu menjerit dengan getir dan berubah menjadi abu yang berserakan. Monster lainnya terkejut dan segera bubar. Mereka tidak berani melanjutkan serangan mereka. Tak lama kemudian, cahaya itu merusak seluruh lapisan luar dunia. Lubang-lubang itu telah diperbaiki sepenuhnya dan tidak ada lagi celah yang dapat dieksploitasi. Semua ekspresi monster menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sepertinya kelompok penguasa transformasi segudang gagal. Sekelompok sampah. Suar hukum dunia benar-benar jatuh ke tangan penduduk asli. Tapi sungguh aneh bagi seseorang di dunia yang lemah seperti ini untuk mampu mengendalikan World Law Beacon. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu sekarang, karena ini adalah kenyataan. Sekarang rencana tanah tertutup dan makam 10.000 naga telah gagal, kita hanya punya satu kesempatan terakhir. Benar sekali. Kalau tidak, kecuali kita mengundang makhluk-makhluk langka itu di seluruh alam, hampir mustahil untuk menembus penghalang dunia. Iklan oleh Pub Future. Berdasarkan informasi yang kami terima, rencana ketiga tampaknya berjalan lebih lancar. Sepertinya kita akan segera bisa memasuki dunia ini. Hah? Itu juga yang kau katakan 2 kali terakhir, tapi sekarang, penduduk asli itu bahkan telah memperbaiki penghalang dunia. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Ini sudah menjadi harapan terakhir kita. Di makam 10.000 naga, Zuan membuka matanya. Pada saat itu, pikirannya telah menyatu dengan keinginan dunia dan dia telah menatap monster-monster asing itu. Syukurlah kita punya penghalang dunia, kalau tidak, jika semua monster kuat itu menyerbu, para pembudidaya dunia ini kemungkinan besar tidak akan mampu menang melawan mereka. Namun, dia tidak terlalu khawatir sekarang. Penghalang dunia telah dibangun kembali, jadi orang-orang itu tidak bisa masuk lagi. Satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan sekarang adalah rencana ketiga yang sedang mereka bicarakan. Dia mendengar dari Gao Ying bahwa ibu kota sedang kacau, dan menduga ada monster di balik kejadian itu. Dia bertanya pada Millie, bukankah awalnya kamu bingung, bertanya-tanya mengapa suar hukum dunia di dunia yang lemah ini begitu cemerlang dan berwarna-warni. Sekarang akhirnya aku tahu alasannya. Oh, kenapa begitu? Tentu saja, Millie kini tertarik. Itu karena ini adalah dunia khusus yang dapat terhubung dengan dunia lain. Ia mampu melintasi ruang dan waktu, kata Zuan dengan nada serius. Ketika ia terhubung dengan keinginan dunia tadi, ia akhirnya memahami banyak rahasia. Bagaimanapun, alam semesta itu luas dan tak terbatas. Bahkan kecepatan cahaya yang dijelaskan oleh bahasa sains dan teknologi sama dengan kecepatan seekor semut yang bergerak melintasi alam semesta. Dunia itu begitu besar sehingga cahaya pun harus menempuh jarak lebih dari 9 miliar tahun. Berapa lama waktu itu?
9 miliar tahun sudah cukup bagi para kaisar surgawi dalam novel yang dibaca Zuan untuk terhapus berkali-kali, apalagi fakta bahwa alam semesta ini belum tentu sama dengan alam semesta di dunianya sebelumnya dan bisa jadi lebih besar lagi. Menurut apa yang dikatakan Millie sebelumnya, di luar alam semesta ini bahkan mungkin ada alam semesta lain. Saat menghadapi jarak seperti itu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tetap akan menghabiskan seluruh hidup mereka. Namun, dunia-dunia ini benar-benar masih berinteraksi satu sama lain. Meskipun dunia ini berada di ujung kosmos, masih ada monster yang telah mencapainya. Alasannya adalah karena alam semesta memiliki lokasi khusus. Misalnya, pada selembar kertas, menggambar garis di atasnya akan menciptakan jalur terpendek, tetapi jika seseorang melipat kertas menjadi dua, kedua titik akan berada tepat di atas satu sama lain. Mereka dapat mencapai lokasi satu sama lain dan tidak perlu menempuh garis lurus yang tampaknya merupakan jarak terpendek. Dan kebetulan ada beberapa lokasi seperti itu di alam semesta. Yang lebih kecil dapat digambarkan sebagai lubang cacing, tetapi yang lebih besar sebenarnya adalah seluruh dunia. Dunia tempat Zuan berada saat ini adalah tempat khusus semacam itu. Iklan oleh Pub Future. Tak heran dunia ini punya begitu banyak ruang bawah tanah rahasia, dan tak heran setiap ruang bawah tanah rahasia tampak seperti seluruh dunia. Pada saat itu, Zuan tiba-tiba mengerti banyak hal. Banyak hal yang sebelumnya membingungkannya kini menjadi masuk akal. Jadi begitulah yang terjadi. Mata Millie berbinar. Aku tidak menyangka ini adalah dunia Wonder Point. Wonder Point World. Zuan belum pernah mendengar istilah seperti itu sebelumnya. Benar sekali. Ada beberapa dunia khusus di kosmos yang dapat bergabung dengan dunia lain dan mencapainya dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, orang luar tidak dapat memasuki dunia khusus ini tanpa izin pemiliknya, sehingga mereka mendapatkan rasa aman yang mutlak. Itu karena atribut spasial khusus dari dunia-dunia ini, itulah sebabnya mereka disebut dunia Wonder Point. Millie menghela napas dengan takjub dan berkata, justru karena dunia Wonder Point ini berharga, pemilik dunia-dunia ini semuanya adalah makhluk terkuat. Hanya orang-orang ini yang dapat memperoleh otoritas atas dunia-dunia seperti itu melalui pembantaian tanpa akhir. Siapa yang mengira bahwa dunia perbatasan tempat Anda tinggal ini sebenarnya akan menjadi dunia Wonder Point yang sangat berharga? Zuan tidak bisa menahan tawa. Keberuntunganku tampaknya selalu cukup baik. Millie pun tak kuasa menahan senyum. Tentu saja. Kalau ada orang lain yang terus-menerus berjuang di ambang hidup dan mati seperti itu, mereka mungkin sudah lama meninggal. Tetapi saya tidak pernah mengendur, dan saya selalu menghadapi mereka dengan kewaspadaan 120%. Zuan juga mendesah dalam. Setelah berkali-kali bertahan hidup dalam situasi berbahaya, dia tidak tahu apakah keberuntungannya akan tetap baik di masa depan. Ngomong-ngomong, karena dunia ini sebenarnya adalah dunia Wonder Point, sumbernya seharusnya tidak begitu lemah. Mungkin hancur berkeping-keping karena sesuatu di masa lalu. Dunia ini mungkin hanya satu fragmen dari dunia asli itu, dan fragmen yang paling istimewa. Kamu dapat menghubungkan dunia bawah dengan dunia ini untuk memperkuat sumbernya. Setelah kamu mengumpulkan lebih banyak fragmen di masa depan, kamu mungkin dapat memulihkan dunia Wonder Point ini ke puncaknya lagi. Kamu bahkan mungkin dapat membawanya melewati kejayaannya sebelumnya, kata Millie sambil mondar-mandir. Zuan agak khawatir. Dunia bawah adalah tanah orang mati. Jika kita menggabungkannya dan dunia ini, bukankah kita akan membawa bencana bagi manusia? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, jelas Millie. Dunia bawah hanyalah salah satu bentuk dari 6 jalur reinkarnasi, dan dunia Wonder Point dapat dianggap sepenuhnya sebagai dunia orang hidup. Semuanya adalah bagian dari 6 jalur dan berasal dari sumber yang sama, jadi tidak akan ada masalah dalam menggabungkannya. Sebaliknya, begitu sumber dunia tumbuh lebih kuat, para kultivator dunia manusia, ras Vien, dan ras Ocean semuanya akan memiliki batas kultivasi atas yang lebih tinggi. Dunia bawah juga akan menjadi lebih kuat karena didukung oleh roh-roh yang telah meninggal di dunia ini. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Zuan menghela napas lega. Lalu bagaimana aku bisa menyatukan kedua dunia ini? Millie sepertinya telah melewatkan hal-hal itu sebelumnya. Tidak terlalu sulit bagimu. Anda hanya perlu menggabungkan dua World Law Beacon. Sekarang Anda adalah pemilik Wonder Point World ini, dan Anda memiliki otoritas dunia bawah,
jadi itu seharusnya cukup mudah. Milly berhenti sejenak sebelum berkata, tapi aku menyarankanmu untuk menggabungkannya nanti. Jika Anda menggabungkan dunia, penghalang dunia akan digabungkan, yang akan memberi monster luar kesempatan untuk menyerang. Selain itu, begitu dunia digabungkan, sumber Wonder Point World ini akan diperkuat, dan kecepatan pukulan serta batas atas pukulan akan meningkat dengan cepat. Dilihat dari apa yang dikatakan monster-monster itu, mungkin ada jalur ketiga yang mereka gunakan untuk memasuki dunia ini. Jika batasannya tiba-tiba dicabut, mereka akan segera memulihkan kekuatan mereka sebelumnya, tetapi penduduk asli dunia ini masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Itu akan menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagimu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah karena terkejut. Tuanku yang cantik mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih mendalam, seperti yang diharapkan. Aku melakukan semua ini hanya karena aku khawatir kamu mungkin menjadi sombong setelah menang terus-menerus, dan menjadi terlalu percaya diri saat kekuatanmu bertambah, kata Milly. Dia sudah mengalahkannya berkali-kali karena dia memilih dengan sebutan yang tepat, tetapi dia menolak untuk berubah, jadi pada akhirnya dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Apapun itu, dia senang mendengarkan, Tuan, dan kata, cantik, sepertinya tidak terdengar terlalu buruk juga. Terlalu lemah belum tentu buruk bagi dunia ini. Paling tidak, orang-orang di dunia ini harus sangat berhati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan. Bagaimanapun, sikap terlalu sombong dapat membawa bahaya bagi mereka. Siapa yang tahu berapa banyak individu yang kuat di seluruh kosmos yang telah binasa karena kesombongan mereka. Zuan di sebelahnya dan segera berkata sambil membungkuk, saya mengerti, Tuan cantik. Mengabaikan semua hal lainnya, bahkan jika itu hanya mendiang Kaisar Iblis atau Zhao Han, siapa di antara mereka yang tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, hanya karena mereka berpikir bahwa membunuh Zuan akan sangat mudah dan meremehkannya, dia akhirnya bangkit kembali. Dia jelas tidak bisa mengikuti jejak mereka. Ketika Milly melihat bahwa dia menanggapi kata-katanya dengan serius, dia menghela napas lega dan tersenyum. Dia benar-benar menikmati melihat sisi hormat darinya. Dia berpikir untuk mencari cermin perekam untuk merekam semua ini sehingga dia bisa menunjukkannya saat dia kembali seperti biasanya. Ya, saya yakin itu akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Zuan menatap dengan pemandangan aneh. Mengapa dia tersenyum seperti orang bodoh sekarang? Dia tidak mau repot-repot dengan hal-hal seperti itu dan berjalan ke arah obat abadi naga ilahi. Dia melihat bahwa batangnya melengkung seperti naga yang kuat, dan daunnya seperti cakar naga. Buah di bagian paling atas seperti kepala naga. Ada cahaya samar yang keluar dari seluruh tubuhnya. Sekarang setelah dia semakin dekat, aroma obatnya menjadi lebih kuat dari apapun yang pernah dia cium sebelumnya. Meskipun kuat, tetapi tidak menjijikkan sama sekali. Sebaliknya, ada perasaan menyegarkan di dalamnya. Hampir seperti mendorongnya meningkat hanya dengan menghirup aromanya. Zuan telah melihat berbagai hal yang sangat berharga. Satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan ini, bahkan sedikit pun, adalah mata air Gunung Bulu. Dia hendak mengulurkan tangannya ketika obat abadi naga ilahi itu hidup dan melesat ke samping. Kemudian, sepertinya obat itu ingin digali ke dalam tanah. Zuan tertegun, tetapi dia bereaksi cepat, segera mengunci area tersebut. Dengan kultivasinya saat ini dan fakta bahwa dia memegang otoritas dua dunia yang berbeda, jangankan sebatang obat abadi, bahkan seorang kultivator dengan keterampilan gerakan tercepat pun tidak dapat lolos dari tatapannya. Benar saja, obat itu merasakan tekanan mengerikan dari Zuan. Obat abadi naga ilahi bergetar di sekujur tubuhnya, dan daunnya seperti cakar menjulur keluar. Obat itu menangkupkan cakar itu dengan hormat dan membungkuk berulang kali, seolah-olah memohon belas kasihan. Zuan tercengang. Obat spiritual ini ternyata memiliki kecerdasannya sendiri. Dia teringat bahwa pohon bunga api perak yang dia temui di tambang bawah tanah klan Yu agak mirip. Milly berkata, batang obat abadi naga ilahi ini belum matang, jadi memetiknya agak terlalu memalukan. Makhluk yang paling kuat di alam semesta selalu memelihara obat abadi di dekat mereka sehingga mereka dapat saling menguntungkan. Zuan mengerutkan kening. Meskipun obat abadi naga ilahi ini sangat berharga, dibandingkan dengan Qiu Honglei, itu masih hanya harta duniawi.
Mili tampaknya telah menebak pikirannya dan berkata, jika kamu ingin menyelamatkan Qiu Honglei, kamu tidak perlu menggunakan seluruh batang obat ajaib itu. Buatlah sayatan dan ambil sebagian sarinya, dan itu sudah cukup. Zuan terkejut. Konon katanya obat-obatan abadi ini bisa membuat orang terkuat di alam semesta bahkan bisa hidup 2 kali. Dengan kultivasi Qiu Honglei saat ini, memang agak berlebihan menggunakan kekuatan obat sekuat itu. Iklan oleh Pub Future. Mili berkata kepada Dewa Naga Abadi, kami tidak akan membunuhmu. Apakah kau bersedia mengakuinya sebagai pemilikmu dan juga menawarkan beberapa obat untuk membantunya menyelamatkan seseorang? Naga Dewa Pengobatan Abadi itu buru-buru menggelengkan kepalanya seperti seorang antek. Rasanya seolah-olah jika ia tidak menekuk lutut dan menggaruk untuk menjilat, ia akan langsung mati. Ia telah hidup sesuka hatinya di sini selama bertahun-tahun, jadi bagaimana ia bisa tahu bahwa iblis besar ini akan muncul entah dari mana, dan bahwa ia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Seolah takut Zuan akan langsung memakannya, ia mengulurkan cakarnya dan mulai meremas buah di kepalanya. Tak lama kemudian, 3 tetes cairan emas keluar dari buah yang belum matang itu. Kemudian, ia langsung kehilangan semangat, seolah-olah isinya telah dikosongkan sepenuhnya. Bahkan aromanya pun menjadi sedikit lebih samar. Dengan kultivasi Zuan, ia menangkap tetesan-tetesan itu segera setelah keluar, tidak membiarkannya jatuh ke tanah. Ia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam wadah giok dan berkata, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Jika masih belum cukup, aku akan datang mencarimu lagi. Ketika mendengarnya, naga dewa pengobatan abadi itu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia hampir melarikan diri lagi, tetapi ia dengan cepat melambaikan tangannya, seolah-olah mengatakan jumlah ini akan cukup untuk menyelamatkan orang itu, bahwa itu sudah pasti cukup. Mili berkata sambil tersenyum, ini adalah saripati obat abadi. Karena obat ini diekstrak, buahnya mungkin membutuhkan waktu 1 eon lagi untuk matang. Seharusnya cukup untuk menyelamatkan Qiu Honglei. Naga Dewa Pengobatan Abadi mengangguk dengan rasa terima kasih, hampir tampak berlinang air mata. Zuan dan Mili khawatir buah di kepalanya bisa langsung jatuh karena ia menggelengkan kepalanya dengan keras. Mili lalu berkata kepada Zuan, tanda tangani perjanjian dengannya sekarang. Potong jarimu dan teteskan saripati darahmu ke tubuhnya, lalu, ketika mendengar bahwa ia harus menandatangani perjanjian, pengobatan abadi naga ilahi segera menjadi tidak mau. Tahukah kau aku spesies apa? Aku adalah keturunan tertinggi di alam semesta yang tak terbatas, jadi garis keturunan sampah apa yang akan kau gunakan untuk mencemariku? Namun, situasi itu berada di luar kendalinya, jadi ia hanya bisa menanggung penghinaan itu demi menyelamatkan diri dan merencanakannya secara rahasia. Begitu ia dewasa sepenuhnya, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman jahat orang ini. Saat sedang berpikir, Zuan telah melepaskan setetes saripati darahnya ke tubuhnya. Darah yang menjijikkan dan hina ini, kepala obat abadi naga ilahi terkulai sebentar seolah kesakitan, tetapi tubuhnya segera tegak. Ini, iklan oleh Pub Future. Lalu seluruh tubuhnya mulai bergesekan dengan kaki Zuan, seolah menginginkan lebih. Enak sekali, Zuan tertegun. Mili berkata sambil terkekeh, esensi darah bakat transendenmu juga sangat bergizi untuk obat-obatan abadi. Di masa depan, jika kamu menyiram tangkai obat abadi naga ilahi ini dengan esensi darahmu sesekali, kamu dapat memperpendek masa kematangannya, dan itu juga dapat semakin menghilangkan hambatan di antara kalian berdua. Jadi begitulah. Jangan menggosok-gosok tubuhku lagi, gatal sekali. Zuan juga merasa geli dengan obat abadi naga ilahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai tubuhnya dengan lembut. Naga suci pengobatan abadi biasanya menolak siapapun yang mendekatinya, tetapi sekarang, tampaknya ia sangat menikmatinya dan ingin agar lelaki itu lebih sering mengelusnya. Karena kamu sudah menandatangani perjanjian, mari kita biarkan saja terus tumbuh di sini sehingga energi naga yang tak berujung dari makam 10.000 naga dapat terus memeliharanya. Suatu hari, setelah kamu mempelajari cara menyempurnakan tempat tinggal surgawimu sendiri, kamu dapat membawa urat naga ini ke dalam. Kamu kemudian dapat membawanya kemanapun kamu pergi, kata Mili. Zuan telah melihat kediaman surgawi Jingteng, yang juga merupakan liontin giok yang dikenakannya.
Itu memang sangat nyaman. Namun, membawa seluruh makam 10.000 naga ke dalam. Konsep macam apa itu? Itu benar-benar di luar imajinasinya yang paling liar. Dia hanya bisa membiarkan obat abadi naga ilahi terus tumbuh di sini. Sudah ada formasi yang menghalangi siapapun yang tidak diizinkannya untuk mendekat. Siapa pun yang mendekat akan diledakkan menjadi abu oleh kekuatan sumber dunia. Tepat saat itu, dia melihat makhluk-makhluk yang berlutut di tanah. Dia berkata dengan serius, teruslah menjaga tempat ini. Setelah 100 tahun, aku akan membiarkan kalian semua segera bereinkarnasi di 3 jalan teratas. Apakah kalian ingin terus menjadi ras naga atau menjadi manusia, atau ras lainnya, kalian akan diizinkan melakukannya. Mereka semua adalah makhluk yang rela mengorbankan diri mereka untuk menjadi monster dan menjaga tempat ini, jadi dia sangat menghormati mereka. Itulah sebabnya dia ingin membantu mereka semampunya. Sekarang setelah dia menjadi kaisar dunia bawah, dia secara alami memiliki kemampuan itu. Meskipun makhluk-makhluk itu telah kehilangan keinginan aslinya, mereka masih memiliki beberapa habitat. Ketika mereka mendengarnya, mereka semua bergerak dengan gembira. Bagaimanapun, mereka sebenarnya telah dikutuk untuk selamanya menjaga tempat ini. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan dapat memasuki siklus sepanjang itu. Meskipun mereka semua siap di masa lalu, setelah bertahun-tahun, mereka juga menderita penderitaan yang tak berkesudahan. Saat ini orang-orang ini memberi mereka harapan untuk dibebaskan, mereka semua sangat tersentuh. Itu baru 100 tahun. Bagi makhluk seperti mereka, itu sama sekali tidak lama. Semua makhluk yang dihidupkan kembali itu membungkuk hormat kepada Zuan, lalu kembali ke pilar batu tempat mereka berdiri. Kemudian, satu demi satu, mereka kembali menjadi patung batu untuk menjaga tempat ini dengan diam. Setelah mengurus semua makhluk, Zuan membawa Mili dan Sang Liuyu ke surga yang tinggal di dalam Liontin Giok. Kunjungi blog saya untuk pembaruan terkini. Pikiran Pika, Editor Felis, naga apa? Itu hanya kucing lapar. Bab 2218, menyambut sang guru. Karena tubuh Qiu Honglei sangat lemah, saudara perempuan Jing Teng memutuskan untuk memberi peti mati giok saja sementara mereka sendiri tidur di kamar di dalam kediaman surga. Zuan dan Mi Li bergerak ke arah peti mati giok, membukanya dan melihat wanita cantik tertidur di dalamnya. Wanita muda yang cantik itu sekarang pucat pasi. Kalau bukan karena sedikit kekuatan hidup yang kadang-kadang bisa dirasakan darinya, dia bisa dengan mudah dikira mayat. Zuan mengeluarkan botol giok itu, tangannya yang biasanya tenang sedikit gemetar. Meskipun dia telah menemukan tangkai obat abadi naga ilahi, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dia tidak bisa menyelamatkannya. Dia bahkan tidak berani mengangkat Qiu Honglei karena takut dia akan mengeluarkan bara api kehidupan itu. Dia mendekatkan botol giok itu ke tepinya. Setetes obat abadi berwarna emas masuk ke mulut. Gelombang aroma menyebar ke seluruh peti giok itu, dan pipi Qiu Honglei tampak semakin merona. Zuan pun langsung menjadi bersemangat. Efektif seperti yang diharapkan. Dia menuangkan setetes obat abadi lagi ke dalam mulut. Tak lama kemudian, riak emas menyebar dari sekeliling dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya bahkan tampak sedikit bersinar. Zuan sangat gembira dan berseru, tubuhnya terus-menerus sembuh. Dia terus memperhatikan kondisinya. Qiu Honglei menjanjikan angsur menjadi sedikit stabil, lebih dari itu, jejak kekuatan hidup bahkan muncul dalam dirinya. Meskipun kecil, itu kuat. Itu akan membantu pemulihan secara bertahap segera setelahnya. Mili juga mengangguk kagum. Sepertinya 2 tetes ramuan obat abadi sudah cukup. Tepat pada saat itu, Jing Teng berteriak kaget. Meskipun dia sedang tidur, bagaimana mungkin dia tidak menyadari ketika sesuatu yang begitu besar terjadi di kediaman surgawi. Dia keluar dan melihat. Dia sangat terkejut dan berseru, itu adalah energi dari obat abadi. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak mengherankan bahwa dia tahu tentang obat abadi. Dark Jing Teng lebih blak-blakan. Kenapa kamu tidak membiarkanku mengklik sesuatu yang begitu enak? Dia menjilat saat berbicara dan menelan ludah dengan susah payah beberapa kali. Zuan menjelaskan, saya baru saja memperoleh obat abadi naga ilahi. Mili berkata, obat abadi naga ilahi masih sangat muda. Jika kita memaksakannya lagi, itu mungkin akan merusaknya tanpa bisa diperbaiki. Bukankah masih ada setetes lagi?
Dark Jingteng berdiri berjinjit dan menatap botolnya. Zuan menjawab dengan serius, aku masih punya kegunaan lain untuk tetes ini. Dark Jingteng langsung kesal. Apa kau akan memberikannya pada wanita lain? Kami para saudara telah banyak menyukainya, tetapi Anda bahkan tidak tahu untuk berterima kasih kepada kami. Sungguh tidak tahu terima kasih. Kakak, ayo kita pergi, pria ini tidak pantas untuk dipedulikan. Jingteng putih berkata dengan kesal, sudah cukup. Kakak Zhu pasti punya kegunaan penting untuk itu. Aku rasa dia tidak akan sejauh itu sampai menggunakannya untuk menggoda wanita lain. Zuan terdiam. Perkataan White Jingteng bagaikan jarum yang tersembunyi dalam kain sutra. Dia terbatuk pelan dan hanya bisa menjelaskan, ini semua untuk menolong seorang teman. Karena sesuatu yang tidak terduga, dia akhirnya meninggal. Aku ingin melihat apakah aku bisa menyelamatkannya. Dia tentu saja berbicara tentang Gao Ying. Biasanya, tidak peduli seberapa kuat kemampuan generasi seorang kultivator, kepala adalah sumber dari 6 yang. Jika kepala itu disingkirkan, seseorang pasti tidak akan bisa hidup. Namun sekarang, dia telah memanggil jiwa Gao Ying lagi, dan dapat menggunakan otoritas Kaisar Dunia Bawah untuk menyembuhkannya, setidaknya, asalkan tubuhnya dapat diselamatkan terlebih dahulu. Langkah itu tidak dapat dilewati. Zuan tidak tahu apakah tubuh Gao Ying masih bisa diperbaiki. Dia tidak berpikir kemungkinannya begitu besar. Dalam pertempuran yang kacau seperti itu, mayatnya bisa saja sudah hancur sejak lama, atau bisa saja sudah membusuk. Pada saat itu, dia benar-benar tidak akan bisa membalikkan keadaan. Namun, Gao Ying adalah teman baik, jadi dia setidaknya harus mencobanya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan apapun? Iklan oleh Pub Future. Ketika dia mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan seorang teman yang telah meninggal, ekspresi Dark Jingteng akhirnya sedikit mereda. Dia akan mengatakan sesuatu ketika White Jingteng menguasai tubuh mereka. Dia memiliki ekspresi yang agak meminta maaf saat dia berkata, maaf atas apa yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak tahu. Zuan memotongnya. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Setelah obat abadi itu matang, aku pasti akan mencarikannya untuk kalian berdua. Jingteng putih berkata dengan malu-malu, kau sebenarnya tidak perlu melakukan sejauh itu. Sebelum dia selesai berbicara, Dark Jingteng mengambil alih. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Namun, ku dengar butuh waktu yang sangat lama bagi obat abadi untuk matang, jadi kakak Zhu harus mengisinya dengan metode lain. Millie dan Zuan terdiam. Bisakah kau tutup mulutmu? Jingteng putih akhirnya tidak tahan lagi. Adik perempuannya selalu mempermalukannya, dan kali ini, bahkan di depan guru Zuan. Itu benar-benar terlalu memalukan. Dia membungkuk gugup ke arah mereka berdua. Kami baru saja terbangun karena obat abadi. Aku akan kembali tidur sekarang. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru kembali ke kamarnya. Bagian belakang lehernya berwarna merah terang. Millie tidak bisa menahan senyum dan berkata, kedua saudara perempuan itu cukup menarik. Suasana hati Zuan saat ini cukup baik. Dia berkomentar, mereka memang menyenangkan. Para saudari itu sering menggunakan taktik, wortel dan tongkat. Setiap kali White Jingteng merasa malu, dia meminta Dark Jingteng untuk berbicara mewakilinya. Sebenarnya, dia sendiri tampak agak licik. Namun Dark Jingteng selalu mengatakan hal-hal yang paling gila, memperburuk situasi hingga melampaui apa yang dapat ditanggung White Jingteng. Dan apa maksudmu dengan, itu menyenangkan? Millie menatapnya dengan senyum ambigu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zuan menoleh untuk melihatnya. Wanita ini benar-benar membuat lelucon seperti itu. Tepat saat itu, terdengar suara erangan dari samping mereka saat Sang Liuyu perlahan-lahan terbangun. Ternyata setelah mencium aroma obat abadi, dia merasa kelelahannya membaik secara signifikan. Tubuhnya juga sedikit pulih. Zuan menatap Millie dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan menyembunyikan dirimu? Wanita ini selalu bersikap misterius, tidak ingin bertemu orang lain. Apa yang terjadi hari ini? Millie mendengus dan berkata, aku majikanmu, bukan gundikmu. Kenapa aku harus bersembunyi? Semua wanitamu seharusnya menawariku teh dengan hormat. Zuan terdiam. Dia tidak mau repot-repot mengejeknya saat ini, dan buru-buru berlari untuk membantu Sang Liuyu berdiri. Dia berseru dengan gembira, Kakak Sang, kamu sudah bangun.
Zhu gelombang ketika menyadari bahwa orang pertama yang dilihatnya setelah bangun tidur adalah Zuan. Sang Liuyu merasa sangat tenang. Baunya sangat harum di sini. Semua bab baru onov.el.com. Dia mengendus udara dengan lembut. Dia ingin mencari sumber bau itu, tetapi kemudian dia tiba-tiba melihat Millie di sebelahnya. Wanita itu berpakaian serba merah, dan sosoknya mempesona. Dilihat dari ekspresinya, dia tampaknya tipe yang sombong dan percaya diri. Apakah ini juga salah satu wanita Zhu? Bukankah Jing Teng sudah ada sebelum aku pingsan? Kenapa yang lain muncul begitu cepat? Entah kenapa, dia merasa agak aneh saat menyadarinya. Apakah bau itu berasal dari dia? Iklan oleh Pub Future. Bahkan wanita pun tidak dapat menahan aroma seperti ini, apalagi pria bodoh seperti Zuan. Millie menatap Zuan, tampak sedikit kesal. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia membawa Sang Liuyu ke Millie dan berkata, "Kakak Sang, ini guruku." "Tuan." Sang Liuyu langsung merasa sangat malu. "Jadi itu salah paham." "Salam, guru." Millie tersenyum ambigu saat dia berkata, "Oh, kamu mengubah cara bicaramu begitu cepat." Sang Liuyu kini semakin tertekan dan berkata dengan canggung, "Zhu dan aku tidak punya hubungan seperti itu. Kami hanya saudara kandung." "Saudara kandung." Millie menatap Zuan, ekspresinya seolah berkata, "Kalian benar-benar tahu cara mencampur-adukkan cara bermain kalian." Zuan tidak ingin menuruti keinginannya dan bertanya, "Bisakah kamu berhenti bercanda? Kakak Sang masih lemah sekarang." Millie melengkungkan bibirnya karena jengkel. Orang ini sudah mulai bersikap protektif. "Kalau aku benar-benar salah seorang kekasihnya, bukankah aku akan mendidih karena marah sekarang?" Zuan menatap Sang Liuyu dengan penuh perhatian dan bertanya, "Kakak Sang, apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" "Ya, jauh lebih baik. Wanginya sangat harum, aku merasa pikiranku sudah jauh lebih jernih," jawab Sang Liuyu. "Ini adalah bau obat abadi naga ilahi." Zuan menjelaskan dengan kasar apa yang telah terjadi padanya. "Kalau begitu, Nona Qiu bisa diselamatkan?" tanya Sang Liuyu dengan gembira. Dia tahu kenapa Zuan memasuki makam 10.000 naga. Sekarang setelah semuanya berjalan lancar, keadaannya tidak akan lebih baik lagi. "Ya, tapi dia mungkin perlu sedikit istirahat lagi sebelum bisa bangun lagi," kata Zuan. "Cedera Hong Lei terlalu parah terakhir kali. Bahkan ramuan obat abadi membutuhkan waktu untuk memperbaiki tubuhnya." "Baguslah. Selama dia tidak dalam bahaya lagi, dia bisa pulih perlahan. Istana Naga punya berbagai macam obat penyembuh. Aku akan mencarinya nanti. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih atas namanya sekarang," kata Zuan, suasana hatinya sudah jauh lebih baik. "Tidak perlu bagimu untuk mengucapkan salam kepadaku," jawab Sang Liuyu. Zuan tiba-tiba menyadari bahwa Millie tersenyum seolah-olah dia adalah bibinya. Dia langsung merasa malu. Wanita ini biasanya sangat riang dan acuh tak acuh, dan dia juga seperti itu bahkan di dekat Cuyan, tetapi mengapa dia berpose seperti ini di depan Sang Liuyu? Apakah karena dia ingin Sang Liuyu menyapanya dengan hormat? "Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan kembali tidur juga." Millie mengangguk ke arah Sang Liuyu sebelum menghilang. Bab 2219 Warisan. Sang Liuyu terkejut. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Zhu, gurumu ini agak misterius." Zuan mengangguk dengan simpati yang mendalam. Dia memang cukup misterius. "Berapa umurnya?" Setelah mendengar Millie memanggil mereka, anak muda, Sang Liuyu menjadi sedikit penasaran. "Aku tidak tahu berapa usia sebenarnya, tapi meskipun tidak 10.000, setidaknya harusnya 8.000. Zuan berpikir bahwa karena dia telah tidur dari dinasti masa lalu hingga sekarang, dia pasti tidak muda lagi. Sang Liuyu kini semakin terkejut. Ternyata ada seseorang yang mampu hidup begitu lama. Ia berkata, "Tidak heran kau tumbuh begitu cepat. Jadi kau memiliki guru yang luar biasa." Saat berbaring di tempat tidurnya di suatu tempat, telinga Millie menjadi lebih tajam. Senyum muncul di wajahnya. "Gadis kecil ini tidak buruk. Saya menyukainya. Aku sudah melihat banyak wanitanya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia memujiku." Dia tidur dengan tenang setelah melihat Sang Liuyu tidak berbicara buruk tentangnya di belakangnya. Zuan berkata dengan kesal, "Dia memang kuat, tapi dia tidak bisa diandalkan. Lupakan saja, lebih baik kita berhenti merokok dan pergi sekarang."
Dia menduga bahwa dia mungkin masih mendengarkan secara diam-diam, jadi tentu saja dia tidak akan memberikan barang-barang yang bisa dia gunakan untuk melawannya. Tak lama kemudian, dia membawa Sang Liuyu keluar dari liontin itu. Sang Liuyu mendecakkan lidahnya karena heran, merasa sangat kagum dengan istana surga itu. Ketika dia pergi, dia melihat obat abadi naga ilahi di sebelah altar, dan dia juga mengetahui bahwa Zuan telah memperoleh suar hukum dunia. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, beberapa hari yang kuhabiskan di dekatmu terasa lebih memuaskan daripada seluruh hidupku sejauh ini. Saya telah melihat terlalu banyak hal yang luar biasa. Iklan oleh Pub Future. Kalau begitu, kau bisa selalu berada di sisiku, Zuan berkata tiba-tiba, tapi dia langsung menyesalinya. Ia tidak bisa mengubah mulut yang menganga ini. Ia sudah cukup banyak menjalin hubungan dan telah mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menggoda orang lain berkali-kali, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Sang Liuyu sudah kembali seperti biasa. Ketika mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, baiklah. Aku akan bertanya pada kakak perempuanku dulu, untuk melihat apakah dia setuju. Zuan terkejut dan bertanya-tanya apa maksudnya. Apakah dia menolak dengan bijaksana, atau apakah dia mengatakan bahwa mereka semua akan bersama jika kakaknya setuju? Sayangnya, Sang Liuyu hanya tersenyum lebar dan tidak mengungkapkan apapun. Pada saat itu, Zuan kembali menjadi anak muda yang menerima hal-hal semacam itu. Namun, dia telah melalui banyak pengalaman, jadi dia segera tenang. Dia berkata, ngomong-ngomong, kudengar kamu menggunakan suara nyanyianmu sebagai bentuk pembelaan, yang sepertinya membawa jejak ajaran akademi. Apakah kamu, penyanyi, misterius yang disebutkan oleh almarhum pemberi persembahan? Ah, aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Sang Liuyu langsung mengakuinya. Ketika guru melihat bahwa aku berbakat dalam menyanyi, dia menerimaku sebagai murid dan memberiku banyak petunjuk. Awalnya, dia khawatir menjadi muridnya akan membuatku mendapat masalah karena identitas khususku, jadi dia tidak membiarkanku mengumumkannya ke dunia. Tentu saja, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Zuan menghela napas. Sepertinya sang utusan itu tahu bahwa suatu hari nanti dia harus berhadapan dengan Zhao Han, dan khawatir kalian semua akan terlibat. Ekspresi Sang Liuyu dipenuhi kesedihan saat dia berkata, benar sekali. Baru sekarang aku menyadari betapa besar perhatian yang diberikan guru untuk hal itu. Dia bisa saja mendiskusikan hal ini dengan kita dan kita akan memikirkannya bersama-sama. Dengan begitu, dia mungkin tidak akan dipaksa untuk mengalahkan Zhao Han bersamanya. Dia mungkin hanya ingin hubungannya dengan murid-muridnya lebih bersifat profesional, kata Zuan menghibur. Ya, meskipun guru selalu santai, dia sebenarnya orang yang sombong. Dia mungkin mengira ini hanya dendam antara dia dan Zhao Han, jadi dia tidak pernah ingin kita ikut campur sejak awal. Sang Liuyu tampak seperti sedang mengingat kenangan indah. Zuan teringat bagaimana dia juga tidak melihat jiwa almarhumah pemberi persembahan di alam baka. Dia bertanya-tanya apakah pemberi persembahan itu telah memilih untuk bereinkarnasi, atau karena alasan lain. Kalau tidak, dia pasti akan sedikit menjaga pemberi persembahan itu. Setelah keduanya bernostalgia sejenak, Sang Liuyu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku bisa menggunakan musik dalam pertarungan? Aku baru mengungkapkannya saat aku menghadapi kedua monster itu, kan? Aku baru saja akan membicarakan hal itu denganmu, kata Zuan dengan nada meminta maaf. Sebenarnya aku sudah tiba beberapa waktu lalu, dan memperhatikan bagaimana kamu menangkis serangan kedua monster itu sepanjang waktu. Sang Liuyu tercengang. Dia menatap Zuan dengan bingung, tetapi tidak marah, karena dia tahu pasti ada alasan di balik tindakannya. Benar saja, Zuan segera menjawab, sebenarnya, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di dunia bawah, aku menemukan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sisi ini. Ketika aku hendak kembali, ada suara yang menghentikanku. Kau tampaknya sedang mengalami semacam cobaan sendiri, jadi jika aku muncul, kau tidak akan bisa berhasil. Pengadilan. Sang Liuyu tercengang. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan patung raksasa misterius itu. Iklan oleh Pub Future. Zuan menjelaskan, sosok holografik memberitahuku bahwa dia adalah sisa wasiat yang ditinggalkan oleh leluhur Putri Duyung, dan bahwa dia akan segera menghilang sepenuhnya. Untungnya, sebelumnya, Necro. Ahem,
Temannya setuju untuk membantunya memilih penerus dan memulai persidangan. Namun, dia tidak dapat melanjutkan persidangan lagi, dan mempercayakan tugas mengujimu kepadaku. Kualitas yang paling dibanggakan oleh ras putri duyungmu tidak lain adalah cinta, persahabatan, dan kesetiaan. Sangat jelas bahwa bahkan di saat-saat yang paling kritis, kau tidak meninggalkanku, dan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang selama yang kau bisa. Kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaanmu adalah semua kualitas yang paling berharga dari ras putri duyung. Itulah sebabnya aku dengan ini menyatakan atas nama senior itu bahwa kau telah lulus ujian untuk mendapatkan warisan leluhur putri duyung. Saat dia berbicara, bola cahaya biru tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan ketukan ringan, cahaya itu masuk di antara alis Sang Liuyu. Pada saat itu, Sang Liuyu merasa seolah-olah kenangan dan pengetahuan yang tak berujung muncul di lautan kesadarannya. Ada juga sosok cantik yang mulai memberitahunya sesuatu. Sambil menunggu, Zuan mulai merasa gugup. Ia bertanya, "Jadi, bagaimana perasaanmu?" Meskipun ia telah memeriksa bola cahaya ini sebelumnya dan melihat bahwa tidak ada jebakan atau hal-hal yang bertipe jiwa yang penuh dendam, ia tetap tidak dapat menahan rasa khawatir ketika melihat Sang Liuyu tiba-tiba menjadi kosong. Sang Liuyu kembali ke kenyataan. Bagus, ada begitu banyak informasi di kepalaku, dan semuanya tentang keterampilan yang telah lama hilang dari ras putri duyung. Aku juga bisa merasakan bahwa kultivasiku telah tumbuh cukup banyak. Namun, leluhur putri duyung mengatakan kepadaku bahwa aku tidak bisa terburu-buru, atau fondasiku akan menjadi tidak stabil. Aku perlu berlatih langkah demi langkah seperti yang dia instruksikan kepadaku untuk secara bertahap mencerna hadiah yang telah dia berikan kepadaku. Itu masuk akal. Masalah mudah muncul jika kultivasi Anda berkembang terlalu cepat. Lebih baik bersikap sedikit lebih aman, kata Zuan setuju. Sang Liuyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kau membuatnya terdengar seolah kecepatan kultivasimu lambat atau semacamnya. Dia sudah mendengar banyak cerita tentang orang jenius sebelumnya, dan dia sendiri juga seorang jenius. Namun, jika dibandingkan dengan Zuan, mereka semua tidak ada apa-apanya. Zuan merasa sedikit malu. Situasiku agak istimewa. Baiklah, aku tahu kau istimewa. Tak seorang pun dari kami yang dapat dibandingkan denganmu. Sang Liuyu menatapnya dengan senyum lebar. Tiba-tiba ia bertanya dengan ekspresi serius, ngomong-ngomong, bagaimana jika aku tidak lulus ujian dan tidak dapat bertahan lagi? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan segera menyelamatkanmu. Zuan menatap matanya dan melanjutkan, dan aku juga akan segera menganggapmu telah lulus ujian. Sang Liuyu cemberut sambil bercanda dan berkata, kamu curang di sini. Zuan menatapnya dengan hangat. Memangnya kenapa kalau aku berbuat curang sedikit demi kakak Sang? Wajah Sang Liuyu memerah. Jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Apa yang ingin dia katakan? Aku sama sekali tidak menyangka kamu bisa bertahan selama itu. Kupikir dengan sifatmu, jika kamu tahu segalanya, kamu pasti ingin lulus dengan kemampuanmu sendiri, lanjut Zuan. Sang Liuyu membentuk-bentuk hati dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Kau benar-benar mengerti aku. Namun, dia segera menyesalinya. Hal semacam ini sangat populer di kalangan ras putri duyung, tetapi tidak berarti banyak. Namun saat ini, sepertinya dia sedikit menggoda. Sang Liuyu segera mengganti topik pembicaraan. Aku mungkin harus menyalakannya di Istana Naga selama beberapa waktu, jadi aku tidak akan menemanimu. Warisan yang diterimanya akan memakan waktu lama untuk dicerna. Ini adalah kesempatan langka, dan jika dia menunggu terlalu lama, warisan leluhur putri duyung bisa hilang. Pada saat itu, pengetahuannya akan hilang selamanya dan dia akan menjadi salah satu pendosa terbesar ras putri duyung. Zuan menyuarakan pengertiannya dan berkata, aku perlu melakukan perjalanan ke sisi manusia untuk mengurus beberapa urusan penting. Alasan pertama adalah dia harus menyelamatkan Gao Ying, dan yang kedua adalah dia khawatir tentang keselamatan Liu Ning dan beberapa orang lainnya. Mereka berdua memiliki banyak hal yang mereka khawatirkan saat keluar dari makam. Tiba-tiba, Sang Liuyu mengerutkan kening dan berlutut di tempat. Dia benar-benar lemah saat ini, jadi setelah berjalan sebentar, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Zuan sedikit meminta maaf saat berkata, aku terlalu ceroboh. Kamu perlu istirahat, jadi aku akan menggendongmu.
Wajah Sang Liuyu memerah dan dia secara refleks menolak. Tidak perlu, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Hah, sebelum dia selesai berbicara, dia sudah digendong oleh seorang putri. Dia mengerutkan bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya terus maju begitu saja. Makam 10.000 naga terasa sangat damai. Sang Liuyu bahkan dapat mendengar dengan jelas detak jantung yang keluar dari dadanya. Tidak peduli seberapa bebas dan tanpa beban hidupnya, dia tetaplah seorang wanita muda yang belum menikah. Seorang pria kini menempel padanya begitu mesra sehingga wajahnya tak kuasa menahan diri agar tidak memerah. Nampaknya ada suasana aneh yang memenuhi udara. Keduanya terus berjalan tanpa suara dan tanpa sadar tiba di depan patung Dewa Naga, di mana terdapat potongan-potongan mayat di mana-mana. Bahkan air laut pun menjadi sedikit merah akibat monster-monster yang membunuh kelompok Aoyong. Sang Liuyu sedikit terluka. Mereka adalah orang-orang dari ras laut. Agak terlalu asyik untuk meninggalkan mereka di sini begitu saja. Zuan berhenti dan menggunakan kekuatan mahkota Dewa Laut untuk membungkus mayat itu. Kemudian, dia mengirim mereka semua ke sebuah gua di gunung pemakaman naga yang jauh. Kemudian, arus menyapu istana dan darah pun hanyut tanpa jejak. Istana kembali ke keadaan damai dan damai. Saya sudah menyiapkan tempat bagi mereka di gunung pemakaman naga, yang bisa dianggap sebagai tempat pulang kampung, kata Zuan. Terima kasih. Sang Liuyu tahu bahwa Aoyong dan yang lainnya pantas dihukum atas kejahatan mereka. Jika bukan karena dia pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Mengapa kita perlu mengucapkan kata-kata seperti, terima kasih, di antara kita? Zuan tersenyum dan terus membimbingnya keluar. Awalnya, tubuh Sang Liuyu masih agak kaku, namun perlahan-lahan tubuhnya menjadi lebih lembut. Dia bersandar dengan alami ke dalam pelukannya, dan mulai tampak bahwa digendong seperti ini juga tidak terlalu buruk. Namun, saat-saat yang paling membahagiakan selalu merupakan saat-saat yang paling singkat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk makam 10.000 naga. Oh, benar juga. Ketika mereka melihat pintu, Sang Liuyu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia menatap Zuan dengan cemas dan bertanya, apakah kamu tidak akan mengubah penampilanmu terlebih dahulu dan kembali menjadi saudara iparku? Tidak perlu, ini sudah cukup. Zuan menenangkannya. Sekarang setelah dia baru saja membunuh Raja Naga di dunia bawah dan tahu bahwa dia sudah mati, dia tidak ingin terus menirunya. Dia tidak bisa melakukannya selamanya, bukan? Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengumumkan berita kematian Raja Naga. Sang Liuyu membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu untuk mengubah pikirannya, tetapi tiba-tiba dia merasa seolah-olah tidak perlu. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Iklan oleh Pub Future. Kalau begitu, biarkan aku pergi sekarang, kata Sang Liuyu pelan. Makam 10.000 naga begitu besar sehingga pasti ada penjaga ras laut di luar. Jika mereka semua menggendongnya, itu akan sangat berkabut. Kamu terlalu lemah sekarang. Kamu mungkin pingsan setelah beberapa langkah saja. Zuan menolak sarannya. Tapi, Sang Liuyu membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Zuan telah membuka pintu keluar makam 10.000 naga. Cahaya segera masuk dari luar, yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya. Kami menyambut kembalinya Raja Naga. Awalnya, sejumlah besar rakyat ras naga, prajurit, pembantu, dan yang lainnya berlutut untuk memberi salam hormat. Namun di tengah kalimat mereka tiba-tiba melihat bahwa yang keluar bukanlah Raja Naga, melainkan seorang pria yang tak dikenal, dan bahkan ada seorang wanita di pelukannya. Dilihat dari pakaiannya, dia tampak seperti Putri Duyung. Semua bab baru novel.com. Apa yang sedang terjadi sekarang? Sang Hongyu sudah mendengar berita itu dan datang. Setelah dia membersihkan monster yang tersembunyi di antara ras laut, dia telah menunggu di luar makam 10.000 naga. Dia selalu khawatir tentang adiknya dan keselamatan Zuan. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi secepat mungkin. Tentu saja, dia mengenali Zuan. Ketika dia melihat bahwa Zuan dan adiknya selamat, dia awalnya senang, tetapi kemudian dia menjadi gugup. Mengapa dia menampilkan wujud aslinya? Dia segera bereaksi dan menyapanya terlebih dahulu. Saya menyapa Bupati. Zuan memuji kecerdasannya dalam hati. Dia juga tersenyum ke arah dan berkata, salam, Ratu.
Para pejabat ras Ocean segera mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang samar-samar ingat bahwa orang ini tidak lain adalah Bupati ras Vien, secara tegas, itu menjadikannya lebih unggul dari ras Ocean. Namun, yang membuat mereka semua penasaran adalah mengapa Bupati itu muncul di makam 10.000 naga. Melihat dari masalahnya, Sang Ratu tampaknya telah mengetahuinya. Lebih jauh lagi, ada juga pertanyaan tentang Raja Naga, kemana dia pergi. Ketika mendengar suara-suara kacau dari kepadatan, Sang Hongyu juga mulai khawatir. Dia hanya bisa bertanya, apakah Liu Yu baik-baik saja? Kakak, aku hanya merasa sedikit lelah. Sang Liu Yu tidak dapat melanjutkan aktingnya dan hanya bisa berbalik untuk melihat kakaknya berumur. Semua ras Ocean meledak dalam otomotif lainnya. Itu benar-benar putri duyung. Sang Liu Yu dan Sang Hongyu memiliki prestise tinggi di antara ras laut. Sang Hongyu adalah satu hal, karena dia adalah ratu ras laut, jadi semua orang hanya bisa menghormatinya dan tidak berani memikirkan orang lain. Namun, Sang Liu Yu masih lajang. Dia juga cantik dan anggun, dan pandai bermusik. Nyanyiannya yang indah dan lembut telah membuat banyak pejabat dan pengawal muda merindukannya siang dan malam, dan dia telah menjadi kekasih impian banyak orang dewasa muda. Namun, Sang Liu Yu seperti awan yang melayang tinggi di puncak gunung. Dia tampak seolah-olah dia dapat dijangkau, namun juga terasa seolah-olah dia sejauh jangkauannya. Siapa yang tahu berapa banyak pria terkemuka yang menyatakan perasaannya, namun semuanya ditolak. Iklan oleh Pub Future, mereka bahkan tidak pernah membiarkan seorang pria mendekatinya. Bahkan ada beberapa rumor bahwa kedua saudara itu mungkin lesbian. Raja Naga sangat bejat dan ratunya sangat cantik, namun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Sang Liu Yu juga menjauhkan diri dari pria dan hanya tersenyum di sekitar kakaknya. Itu membuatnya tampak seolah-olah pernikahan Ratu Putri Duyung hanya untuk membodohi orang lain. Banyak orang yang sudah menyerah, dan mereka bahkan mengirim kedua saudaranya itu bersama-sama. Bagaimanapun, mereka terlalu cantik, dan hanya menganggap mereka berdua saja sudah merupakan semacam kenikmatan juga. Namun, semua itu hancur hari ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sang Liu Yu, yang selalu menjauh dari laki-laki, kini berbaring malu-malu di pelukan seorang pria muda. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi dan kelemahannya, mungkinkah mereka telah melakukan sesuatu yang melelahkan bersama? Dia telah menderita begitu parah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri lagi. Bajingan itu, dia benar-benar memperlakukan dewi kita seperti itu. Sejumlah besar poin rage masuk melalui sistem. Zuan agak bingung. Apa yang terjadi dengan semua orang ini? Sang Hongyu juga punya pemikiran yang sama dengan orang-orang itu. Dia memasang ekspresi aneh saat melihat adiknya berbaring malu-malu di pelukan Zuan. Dia bertanya, dia lelah. Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Awalnya, Sang Liu Yu tertegun, lalu dia menjadi sangat malu. Kakak, aku baru saja bertarung melawan monster-monster itu selama berhari-hari, dan itu sebabnya aku kelelahan. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Begitukah? Wajah Sang Hongyu memanas. Setelah sekian lama berada di dekat Zuan, pikiran tak dapat dibendung lagi. Ia merasa telah belajar dari contoh yang buruk. Saat itu, banyak warga samudera yang mengelilingi mereka. Yang mulia ratu, apa yang terjadi? Ketiganya diartikan dengan gembira, seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Sang Hongyu bereaksi cepat dan berkata, semua orang di sini sudah tahu tentang penyusupan monster di antara ras laut kita. Bupati menyembunyikan identitasnya dan bekerja sama dengan saya dan Raja Naga untuk melenyapkan monster di makam 10.000 naga. Bupati, mengapa saya tidak melihat Raja Naga dan yang lainnya? Bagaimanapun, dia berpura-pura menjadi Raja Naga, jadi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Kejadian dekat dia dengan Raja Naga, setelah dia kembali sekarang sudah diketahui publik. Jika mereka mengetahui bahwa Raja Naga adalah seorang penipu, pasti akan ada cuplikan besar, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengerti mengapa Zuan berhenti berpura-pura menjadi Raja Naga, karena itu akan menyelamatkan mereka semua dari banyak masalah. Sang Liu Yu diam-diam mengagumi tindakan kakaknya. Kakak memang hebat. Dia langsung bisa memberikan penjelasan yang masuk akal meskipun kami tidak berinteraksi sama sekali. Tidak heran dia dan Zuan mampu menipu saya sepenuhnya. Zuan menghela nafas dan berkata,
Raja Naga mengorbankan dirinya untuk melenyapkan monster-monster itu. Ia dibunuh bersama Raja Pengupas Kulit. Saya harap Yang Mulia dapat menemukan penghiburan dalam kesedihan Anda. Raja Naga dan Raja Pengupas Kulit memang mati bersama di arena itu. Sampai batas tertentu, dia tidak sepenuhnya berbohong. Begitu kata-kata itu memenuhi udara, seluruh tempat ini langsung menjadi sunyi. Raja Naga sebenarnya sudah mati.